Mata buka telinga waktu kita belajar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama Pak Nurija dalam pembelajaran fisika. Siswa-siswi yang berbahagia, Bapak selalu mendoakan supaya selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita mempelajari pembelajaran fisika khusus untuk kelas 11 IPA, yaitu tentang termodinamika, yaitu materi pembelajaran di semester genap. Termodinamika kita membahas mengarahkan kepada sepeda motor dan efisiensi. Oleh karena itu Bapak akan menjelaskan tentang siklus Carnot yang terdapat di dalam mesin 4 tak. Siklus Carnot dan efisiensi mesin 4 tak. Siklus Carnot dapat digambarkan melalui grafik tekanan yang vertikal dan perubahan volume yang horizontal. P artinya tekanan, V volume, T suhu. Di dalam satu sistem, yaitu bergerak dari titik A ke titik B. Pada posisi ini, sistem menerima kalor Q1. Tanda panah ini berarti memasukkan kalor sebagai disebut dengan isotermik 1. Pada saat ini terjadi perubahan volume dari V1 ke V3. Ya, volumenya bertambah. Namun tekanannya berkurang dari P1 ke P2. Proses ini kita sebut dengan isotermik 1. Kemudian sistem bergerak dari B ke C. Pada saat ini tidak ada kalor yang diberikan, akan tetapi masih terjadi perubahan volume, yaitu dari P3 ke P4, sehingga tekanannya pun berkurang dari P2 ke P4. Ini disebut dengan adiabatik 1. Kemudian sistem bergerak dari C ke D dengan tanda panah keluar, berarti melepaskan kalor atau kalornya dibuang. Dalam proses ini terjadi perubahan volume, yaitu memampat atau berkurang volumenya dari P4 ke P2. Ini disebut dengan isotermik 2. Kemudian sistem bergerak dari B ke A. Pada saat ini tidak ada lagi kalor yang dibuang, tapi dia masih melakukan usaha ataupun pergeseran volume dari P2 ke V1, sehingga tekanannya pun bertambah, yaitu dari tekanan V3 ke V1 kembali ke posisi semula. Jadi sirkulasi antara A, B, C, D ke A kembali ini dinyatakan dalam satu siklus, yaitu satu putaran yang disebut dengan siklus Carnot yang ada pada mesin 4 tak. Penjelasan siklus Carnot di dalam mesin 4 tak atau 4 langkah atau disebut dengan 4 stroke. Di dalam mesin ini terdiri dari komponen-komponennya, diantaranya adalah pipa ataupun klep. Ada klep memasukkan bahan bakar dan oksigen, ada juga klep pembuangan bahan bakar hasil dari pembakaran melalui kendal Ford, dan ada pembakaran menggunakan busi yang berupa bunga api. Apabila dalam sistem ini dimasukkan bahan berupa bensin dan oksigen dan dibakar oleh busi, maka terjadi pembakaran. Pembakaran ini menghasilkan tekanan yang sangat tinggi sehingga mendorong piston. Piston ini bergerak sehingga memutar roda-roda pada gigi mesin. Dalam mesin 4 tak atau 4 langkah, artinya satu kali putaran itu dikatakan 2 langkah ya. Berarti ini ada 2 putaran. 4 langkah berarti ada 2 putaran. Putaran pertama dinyatakan dalam siklus Carnot. Dalam mesin 4 tak terjadi 4 langkah atau dinyatakan dalam 2 sirkulasi. Pada sirkulasi yang pertama adalah hasil pembakaran, artinya pada saat bensin dan oksigen sudah masuk ke dalam ruang pembakaran dan busi menyalakan api, maka terjadi pembakaran. Pada proses ini dinyatakan di dalam Q1 atau T1, masuknya bahan bakar. Akibatnya terjadi pergeseran, yaitu dari titik atas sampai bagian tengah. Ini dinamakan isotermik 1, yaitu terjadi pergeseran volume dan pengurangan tekanan. Pada saat bahan bakar tidak lagi dimasukkan ke dalam ruang pembakaran, tertutup, akan tetapi piston masih melakukan usaha dari bagian tengah sampai titik bagian bawah. Ini dinyatakan dengan adiabatik 1.
pada saat klep tertutup dan klep masukkan bahan bakar tertutup dan klep pembuangan terbuka, maka terjadi pembuangan panas. Akibatnya piston bergerak ke bagian tengah. Ini dinamakan dengan isotermik 1. Pada saat klep pembuangan tertutup, piston masih bergerak terus sampai ke titik atas. Ini dinyatakan dalam adiabatik 2. Jadi gerak piston ya, ini dinyatakan dalam isotermik 1, adiabatik 1, isotermik 2, dan adiabatik 2. Artinya di dalam satu sirkulasi terjadi 4 langkah: isotermik, adiabatik, isotermik, adiabatik. Siklus inilah yang dinamakan dengan siklus Carnot, yaitu satu siklus mengalami 4 langkah. Sedangkan langkah yang berikutnya yaitu yang satu sirkulasi lagi atau dinyatakan 2 langkah berikutnya adalah hasil masuknya bahan bakar ke dalam ruang yang panas, terjadi pemuaian, maka mendapat dorongan. Dan apalagi pada saat tidak lagi diberi bahan bakar, maka tekanannya mengecil sehingga terdorong. Jadi ada 4 langkah ini. Ada langkah pertama, satu sirkulasi adalah akibat dari pembakaran, dan ada lagi satu sirkulasi akibat masuknya bahan bakar. Di dalam siklus Carnot hanya dibahas yaitu sirkulasi pada saat pembakaran, yaitu isotermik 1 pada saat bahan bakar dimasukkan dan dibakar, isotermik kedua pada saat bahan bakar terbuang, dan diantaranya itu ada adiabatik, yaitu di mana piston bergerak tanpa adanya tambahan bahan bakar, dan piston juga bergerak ke atas pada saat tidak ada pembuangan. Efisiensi mesin Carnot dapat dinyatakan dalam persamaan efisiensi W per Q1. W adalah usaha. Usaha ini merupakan selisih antara Q1 dan Q2 atau T1 T2. Efisiensi W per Q1 kali 100%. Dapat pula dinyatakan dalam persamaan 1 min Q2 per Q1 kali 100%, atau identik dengan 1 dikurangi T2 per T1 kali 100%. T1 dinyatakan suhu pada reservoir suhu tinggi, sedangkan T2 dinyatakan dalam suhu pada reservoir suhu rendah. Efisiensi merupakan keuntungan di dalam perubahan energi kimia menjadi energi mekanik. Efisiensi pada mesin diwakili oleh siklus Carnot, yaitu efisiensi yang dapat kita nyatakan dalam beberapa soal. Misalkan ada soal yang dinyatakan jika kalor yang diserap Q1 10.000 Joule, maka besar usaha yang dilakukan mesin Carnot adalah, dari grafik yang kita lihat di sini, dalam siklus Carnot ini ada T1 dan T2, maka yang diketahui adalah suhu tinggi T1 dan suhu rendah T2. Suhu tinggi ini merupakan kalor yang diberikan pada mesin, sedangkan T2 adalah panas lingkungan di sekitar mesin. Jadi efisiensi dapat kita cari dengan persamaan. Jadi besar usaha yang dihasilkan dapat kita hitung melalui grafik ini. Kita sudah mengetahui bahwa T1 dan T2, dari persamaan ini kita dapat menyatakan bahwa efisiensinya 50%, sedangkan Q1-nya adalah 10.000 Joule. Maka kita akan menentukan berapa nilai usahanya. Jadi diketahui Q1 adalah 10.000 Joule dan T1 800 Kelvin, T2 400 Kelvin. Maka ditanya usaha, maka dapat dinyatakan dalam persamaan, sehingga efisiensi itu adalah usaha persatuan kalor yang diberikan, sehingga usaha merupakan perkalian antara efisiensi dengan Q1 kalor yang diberikan. Maka usahanya dapat dinyatakan efisiensi 50% kali 10.000, hasilnya adalah 5.000 Joule.
Jadi efisiensi dapat langsung kita ketahui dari perbandingan T1 1 dikurangi T2 per T1. T2 nya 400, T1 nya 800. Berarti setengah. 1 dikurangi setengah yaitu setengah. Setengah dari 100% berarti 50%. Jadi efisiensi dapat langsung kita ketahui dari perbandingan suhu T1 dan T2. Kalau kita lihat di sini perbandingannya adalah T2 berbanding T1 itu adalah setengah. Maka efisiensinya setengah. Setengah dari kalori yang diberikan, dari 10.000 menjadi 5.000. Kita dapat lihat dari grafik seperti ini. Grafik ini dapat pula langsung kita ketahui bahwa siklus Carnot yang terjadi ini mempunyai efisiensi 50%. Dapat kita lihat langsung dari perbandingan suhu T1 dan T2. Di sini dikatakan kalori yang masuk adalah 900 Kelvin dan kalori yang dibuang atau dikatakan T2 450. Jadi perbandingan antara Q2 dan Q1 atau T2 berbanding T1 adalah setengah. Maka jelas 1 dikurangi setengah adalah setengah, jadi 50%. Jadi secara langsung kita dapat menentukan bahwa efisiensinya adalah 50%. Kalau kalori yang diberikan adalah 1000, maka efisiensi dari hasil efisiensi, maka usaha yang dilakukan adalah setengah dari 1000, berarti 500 Joule. Apabila sebuah soal dinyatakan dalam derajat Celcius, kita harus segera merubah Celcius menjadi Kelvin dengan penambahan 273. Karena dalam 0 derajat Celcius itu sama dengan 273 Kelvin. Maka T1 yang nilainya 487 harus kita tambah dengan 273 menjadi 760 Kelvin. Sedangkan T2-nya yang 107 derajat Celcius kita tambah dengan 273 menjadi 380 Kelvin. Di dalam soal yang ditanyakan adalah jumlah kalor yang dibuang dari mesin. Jadi kalor yang dibuang itu dinyatakan dalam Q2. Jadi Q2, jadi kita jawab dengan persamaan efisiensi 1 dikurangi Q2 per Q1 kali 100%. Setelah kita mengetahui nilai Q1 dan kita dapat mengetahui nilai efisiensi, maka Q2 dapat dihitung. Efisiensi sudah dapat langsung kita ketahui nilainya adalah 50% karena kita lihat perbandingan antara T2 dan T1. 380 dengan 760 berarti setengah. Jadi efisiensi sudah jelas dapat kita ketahui dan Q1 diketahui, maka Q2 dapat kita tentukan. Gunakan persamaan matematika. Untuk soal yang seperti ini, sebuah mesin Carnot yang menggunakan reservoir suhu tinggi 600 Kelvin dan mempunyai efisiensi 20%. Agar efisiensinya maksimum naik menjadi 60%, suhu reservoir rendah tetap. Maka seharusnya suhu reservoir tinggi menjadi berapa? Jadi ada dua permasalahan. Yang pertama, dia sudah melakukan efisiensi 20% dan diinginkan efisiensinya meningkat. Yang ditanyakan berapa kenaikan suhu supaya efisiensinya menjadi 60%. Jadi pada suhu mula-mula adalah 600 Kelvin dengan efisiensi 20. Bagaimanakah suhu pada efisiensi 60? Jadi untuk menaikkan 60%, maka berapakah suhu tingginya harus dinaikkan? Sedangkan T2 kita anggap selalu tetap. Kita misalkan suhu tinggi yang pertama T1A dan efisiensinya efisiensi A, sedangkan efisiensi yang kedua adalah efisiensi B, sedangkan yang ditanya adalah T1B. Sebelum kita menentukan T1B, suhu yang akan dinaikkan yang menghasilkan 60% pada efisiensi, maka kita harus mencari dulu T2. T2 selalu tetap. Jadi kalau T2 sudah diketahui pada proses pertama, maka proses kedua juga kita masih menggunakan T2.
Efisiensi yang pertama adalah 1T2 per T1 kali 100%. Efisiensi 20%, T1 dikurangi T2 per 600. Maka 0,2 sama dengan 1 dikurangi T2 per 600. T2 per 600, ya pindah ruas menurut matematika, maka 1 dikurangi 0,2. Maka T2 adalah 0,8 kali 600. Maka suhu rendahnya pada efisiensi yang pertama adalah 480 Kelvin. Setelah kita mengetahui nilai T2, maka kita dapat menentukan suhu tinggi pada efisiensi yang diinginkan. Efisiensi B 1T2 per TB1. Yang ditanya adalah T1B ya. Jadi 60% efisiensi yang diharapkan, 1 dikurangi 480 ya, yaitu T2-nya dan TB-nya akan dicari. Maka 0,6 sama dengan 1 dikurangi 480 per T1B. Maka 480 per T1B sama dengan 1 min 0,6. Maka 480 per T1B sama dengan 0,4. Maka T1B sama dengan 480 dibagi dengan 0,4. Hasilnya 1200 Kelvin. Berarti terjadi peningkatan suhu. Untuk menaikkan efisiensi, kita harus menaikkan suhu. Suhu yang awalnya yaitu 600 Kelvin dengan efisiensi 20%. Setelah efisiensi meningkat menjadi 60%, maka suhunya harus dinaikkan menjadi 1200, berarti 2 kali ya. Dapat kita simpulkan bahwa untuk menaikkan efisiensi kita harus menaikkan suhu tingginya, karena suhu rendahnya kita anggap tetap. Jadi dengan kata lain, kalau kita berkendaraan dengan kecepatan tinggi, maka kita akan menarik gas lebih besar, jumlah bensinnya lebih banyak, maka suhunya meningkat, maka efisiensi juga meningkat. Jadi kendaraan yang bergerak cepat itu efisiensinya lebih besar daripada kendaraan yang bergerak lambat. Demikian tadi pembahasan kita tentang termodinamika yang Bapak sampaikan mengenai tentang efisiensi dan siklus Carnot. Ternyata siklus Carnot itu ada di dalam langkah mesin 4 tak, yaitu pada sirkulasi yang pertama akibat pembakaran yang terjadi 4 langkah, isotermik 1, adiabatik 1, isotermik 2, dan adiabatik 2. Dan juga kita telah memberikan pemahaman tentang gerak mesin dan juga efisiensi. Ternyata efisiensi dapat meningkat akibat meningkatnya suhu T1 atau Q1, maka efisiensi dapat meningkat. Jadi dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa sepeda motor atau mobil yang bergerak lebih cepat ternyata efisiensinya meningkat. Semoga dapat dipahami dan dipersilakan untuk membahas soal-soal yang ada di buku yang berhubungan dengan termodinamika. Atas perhatiannya Bapak ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka mata, buka telinga, waktu kita